Halo guys, Uh, pada video ini saya akan menunjukkan peredam asli atau peredam original yang digunakan pada pabrik otomotif dunia. Nah, pada video ini yang ditunjukkan ini adalah Subaru Forester. Mari kita lihat peredam asli bawaannya. Peredam bawaan asli dari Subaru Forester ini adalah berbahan dasar aspal. Mari kita perhatikan, dia keras seperti batu dan sangat susah dicongkel. Itu adanya hanya terdapat pada area lantai yang berupa sepotong-sepotong. Biasanya tidak full dan biasanya semua pabrikan otomotif itu ada. Nah, ini adalah peredam original Nissan Terra. Yang tadi adalah sebelumnya adalah Subaru Forester. Nah, ini adalah Nissan Terra. Sama saja. Bahan yang digunakan juga adalah berbahan dasar aspal, yang mana di pabrik kita sebut dengan istilah aspal sheet. Tapi ingat, tidak semua bahan aspal itu boleh disebut dan dijadikan peredam mobil ya. Melainkan harus yang memenuhi standarisasi yang jelas. Nah, kita perhatikan, bentuknya keras dan sama seperti peredam Fiesel yang sudah dipanaskan sampai dia matang. Dia agak keras seperti batu. Kenapa dia keras? Tujuannya adalah mencegah vibrasi mobil pada saat mobil itu dipacu, khususnya di kecepatan tinggi. Berbeda dengan bahan-bahan propaganda, di mana bahan propaganda itu tidak bisa keras walaupun sudah dipanaskan. Apalagi bahan putih rubber ya, itu sangat lembek sekali. Jadi tidak layak untuk disebut damping material atau dijadikan sebagai peredam mobil. Melainkan hanyalah dipropagandakan sebagai peredam mobil. Nah, mari kita lihat. Ini ada beberapa, pada video ini saya akan menunjukkan beberapa tipe ataupun model mobil. Semua peredam bawaannya itu menggunakan aspal sheet. Tidak ada yang menggunakan putih rubber. Nah, ini adalah pada Honda HR-V. Mari kita perhatikan Honda HR-V. Tadi sudah ada dua, Subaru Forester, kemudian Nissan Terra, dan ini adalah Honda HR-V. Nah, itu juga sama. Ini ada dari bagian bagasi belakang, tempat penyimpanan roda serap. Tempat penyimpanan serap maksudnya. Nah, kita lihat. Itu semua berbahan dasar aspal dan semua keras dan persis sama seperti peredam Fiesel. Karena Fiesel ini adalah peredam asli yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh pabrik otomotif. Dan sudah memenuhi standar JASO M3983 serta bergaransi seumur hidup. Ya. Nah, kita lihat. Semua berbahan dasar aspal. Sekali lagi, tidak ada yang menggunakan namanya bahan putih rubber sebagai peredam bawaan pabrik. Itu tidak ada. Hanya di aftermarket yang mengatakan putih rubber itu sebagai peredam. Nah, ini adalah pada Kijang Toyota Innova Reborn. Mari kita lihat. Nah, ini peredam bawaannya. Nah, semua sama. Keras seperti batu. Dan semua berbahan dasar aspal. Itulah yang asli. Nah, sudah beberapa tipe ataupun model mobil yang kita tunjukkan tadi, semua berbahan dasar aspal. Silakan cari, kalau tidak percaya, silakan cari mobil apapun buatan manapun, mulai dari Jepang, Eropa, Amerika, ya, Tiongkok, Korea, ya, India. Semua sama. Nah, bagaimana dengan bahan putih rubber? Inilah bahan putih rubber. Putih rubber kalau kita perhatikan, nah digunakan adalah sebagai perekat. Jadi perekat itu lengket sekali. Inilah bahan putih rubber. Silakan Anda beli saja. Kalau mau tahu, beli saja satu lembar bahan putih rubber, Anda kupas. Ya, lepaskan putih rubbernya dari aluminium foilnya. Itu gampang sekali. Jadi yang tersisa nanti hanya berupa aluminium foil. Sementara putih rubber itu adalah perekat. Nah, itulah kita perhatikan yang hitam itu, garis hitam itu. Nah, seperti inilah putih rubber. Kalau Anda beli yang disebut-sebut bahan peredam putih rubber, ya seperti itu bahannya. Hanya dilapisin aluminium foil saja sebagai tulang punggungnya supaya bisa dibuat lembaran. Isinya samalah seperti itu. Jadi pabrik otomotif tidak pernah menggunakan putih rubber sebagai adanya hanya sebagai perekat. Jika Anda tidak terlalu yakin, silakan Anda buka door trim mobil. Pasti akan ketemu seperti itu. Nah, ini adalah putih rubber pada Suzuki Swift. Nah, inilah putih rubber. Ya.
Jadi butir rubber itu sekali lagi bukan peredam mobil. Nah, ini adalah butir rubber yang sudah dilepaskan dari aluminium foilnya dan dibuat dalam bentuk bongkahan. Seperti inilah butir rubber, lengket kemana-mana. Bayangkan kalau dia tidak ada aluminium foil sebagai tulang punggungnya. Apakah ini bisa dibuat lembaran? Apakah bisa ditumpuk? Nggak mungkin. Ya seperti inilah kondisinya. Nah, inilah butir rubber yang sudah kita lepas dari salah satu merek yang tidak perlu kita sebutkan. Tapi pada dasarnya yang namanya yang disebut-sebut bahan butir rubber sebagai produk, inilah semua pasti seperti ini. Mau merek apapun semua sama. Tinggal kita lepaskan butir rubbernya, jadinya akan seperti ini. Yang membedakan hanya merek dan aluminium foil yang dibuat warna-warni dan dengan aneka macam bentuk untuk menarik para konsumen yang masih awam tentang peredam mobil. Jadi, bagi pemilik mobil yang mau pasang peredam mobil, hati-hatilah dengan istilah peredam butir rubber atau aluminium foil. Itu tidak ada. Terima kasih.